Kalau kita mempelajari sejarah teater barat, kita akan bertanya sebetulnya apa sih titik mulainya atau apa sih pijakannya teater-teater di Eropa itu bisa berjalan hingga hari ini. Setelah dipelajari ternyata teater-teater di Eropa itu secara historis mereka berpijak pada sejarah teater dan peradaban zaman Yunani kuno. Berikut saya akan bahas teater zaman Yunani kuno. Selamat datang di Spill the Theater. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa teater zaman Yunani kuno adalah sebagai cikal bakal atau sebagai pijakan dari teater yang berkembang di Eropa bahkan sampai hari ini. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan teater zaman Yunani kuno. Oke, teater zaman Yunani kuno itu dimulai dengan festival tari dan nyanyi tahun 600 sebelum Masehi. Jadi mereka mengadakan festival tari dan nyanyi untuk menghormati dewa Dionysius atau dewa anggur dan kesuburan. Kemudian mereka di sana mengadakan sayembara drama tahun 534 sebelum Masehi di Athena. Sayembara tersebut adalah sayembara pertunjukan tragedi. Nah, salah satu pemenangnya adalah Thespis namanya ya. Thespis ini adalah aktor dan penulis tragedi yang pertama kali dikenal oleh dunia. Jadi meskipun Thespis ini adalah tokoh historis atau tokoh yang real, tokoh nyata, tapi oleh bangsa Yunani purba itu dijadikan semacam legenda. Jadi segala sesuatu tentang drama itu ditemukan oleh Thespis gitu. Padahal ya enggak juga sebetulnya. Nah, para aktor di zaman itu disebutnya adalah Thespian. Jadi Thespian itu semacam menjadi golongannya Thespis gitu ya. Aktor-aktor itu. Penemuan karakter yang berdialog dengan Kur dan pemakaian topeng itu diatasnamakan dirinya. Jadi penemuan tersebut itu diatasnamakan oleh Thespis, dianggap ditemukan oleh Thespis. Saat itu puncak perkembangan drama itu tahun 400 sebelum Masehi. Drama saat itu adalah dianggap sebagai upacara agama, terutama tragedi ya, pertunjukan-pertunjukan tragedi. Dan upacara itu terbuka untuk umum. Lanjut ya. Nah, ini suasana asal mula drama zaman Yunani kuno. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah bagaimana asal mula drama Yunani kuno ditemukan. Ini apa ya, ilustrasi yang dibuat oleh Profesor Jacob Sumarjo untuk menggambarkan bagaimana sih kondisi atau asal mula drama di Yunani kuno itu. Kurang lebih seperti ini. Ini kemudian perkembangannya lebih rapi gitu ya. Nah, ini kemudian berkembang tempat pertunjukannya menjadi lebih kompleks gitu ya, lebih detail. Ya, ini contohnya ya. Nanti mungkin akan ada pembahasan secara spesifik tentang gedung-gedung pertunjukan, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi amphitheater gitu ya. Nah, ini contoh lebih detailnya lagi. Ada semacam bagian-bagian ya, istilah-istilah yang menjadi baku zaman itu tentang bagaimana pembagian lokasi-lokasi atau bidang-bidang yang ada dalam sebuah tempat pertunjukan. Nah, ini adalah Theater of Dionysius. Ini di Athena ya, di Yunani, di Athena. Theater of Dionysius ini peninggalan asli dari zaman ya sekitar 600 tahun atau 400 tahun sebelum Masehi ya. Jadi teater ini masih ada dan usianya berarti udah sekitar 2400-an tahun. Ini adalah tempat terkenal. Jadi ini lokasinya di bawah Bukit Akropolis, itu pusat kuil di Athena. Dan teater ini berkapasitas 14.000 penonton. Sebesar itu ya.
Bahkan ada yang berpendapat ini cukup sampai 17.000 orang. Sebagai perbandingan aja, teater besar di Jakarta itu kapasitasnya cuma 1.200 penonton. Ciputra Artpreneur cuma 1.190 penonton. Lalu JXPO Convention Center yang di Kemayoran itu 2.500 penonton. Nah ini Theater of Dionysius itu 14.000 penonton. Bayangkan sebesar apa tempat ini, dan bagaimana orang-orang atau aktor-aktor zaman itu bisa membawakan drama pada panggung yang besar seperti ini, dan belum ada teknologi pada zaman itu ya. Teater ini konon adalah teater yang pertama dibangun dan diduga sebagai tempat asal dari tragedi Yunani. Tapi dalam masa pertunjukan juga dipergelarkan penampilan komedi di sini ya, jadi bukan cuma tragedi aja. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan genre ya, genre-genre yang eksis di zaman Yunani ya. Yang pertama adalah tragedi. Jadi tragedi Yunani. Dalam konteks sejarah teater Yunani, yang disebut tragedi itu adalah naskah-naskah drama tragedi. Jadi mereka menyebutnya tragedi Yunani, itu artinya naskah drama tragedi Yunani. Jadi bukan drama tragedi mereka menyebutnya, tapi mereka menyebutnya tragedi. Jadi tragedi itu adalah drama. Oke. Itu dulu ya, biar paham konteks pembicaraannya. Nah, zaman itu adalah sifat dari pertunjukannya itu khidmat, serius, puitik, dan filosofis. Karena dia berlatar belakang dari upacara agama, maka sifatnya seperti itu. Dan hampir semua tragedi itu berdasarkan mitologi di Yunani ya, mitologi. Biasanya tokoh utama dalam cerita itu mengagumkan tapi tidak sempurna. Selalu punya kelemahan mencolok dan selalu dihadapkan pada dilema moral yang sulit gitu ya. Tokoh utama biasanya gagal dalam melawan kekuatan musuhnya. Contohnya misalnya dalam naskah Oedipus Sang Raja karya Sophocles itu kan ceritanya kurang lebih adalah Oedipus itu tokoh utama ya dalam tragedi Oedipus Sang Raja karya Sophocles. Oedipus itu kan putra dari Raja Laius dan Ratu Jocasta dari kerajaan Tebes namanya. Nah, suatu hari seorang peramal itu mengatakan bahwa putra mereka akan membunuh Raja Laius dan menikahi ibunya, yaitu Jocasta. Saat itu Jocasta betul-betul melahirkan seorang laki-laki, seorang putra. Akhirnya Ratu Jocasta meninggalkan anaknya di pegunungan. Namun di pegunungan ternyata anak itu diselamatkan oleh gembala yang mengasihani bayi itu, yang mengasihani si Oedipus itu. Lalu memberikan pada Raja dan Ratu Korintus. Jadi Korintus itu suatu kerajaan di tempat lain, di seberangnya Tebes gitu ya, untuk disebesarkan sebagai putra mereka. Suatu hari Oedipus sudah besar ya, sudah remaja, ia mengunjungi peramal yang tanpa disadari peramal itu adalah peramal yang sama dengan yang dikunjungi oleh Raja Laius dulu. Nah, peramal itu memberitahu pada Oedipus bahwa dia ditakdirkan untuk menikahi ibunya dan membunuh ayahnya. Nah, untuk menghindari nasib itu, Oedipus melarikan diri dari Korintus dan pergi ke Tebes. Nah, di perjalanannya ia bertemu dengan Raja Laius, yang mana Raja Laius ini adalah ayah aslinya. Dan di sana terlibat perdebatan dengan Raja Laius, pertengkaran, dan berujung pada Oedipus membunuh Raja Laius tanpa ia tahu bahwa itu adalah ayahnya sendiri. Setelah Raja Laius terbunuh, Oedipus bertemu dengan Sphinx dan memberikan teka-teki jika ingin melanjutkan perjalanannya ke Tebes. Oedipus dapat menjawab teka-teki dari Sphinx itu. Lalu sementara itu di tempat lain Ratu Jocasta yang sudah kehilangan raja, sudah kehilangan Raja Laius, membuat pengumuman barang siapa yang dapat menjawab teka-teki Sphinx akan menjadi Raja Tebes yang baru.
Setelah bertahun-tahun kebersamaan mereka antara Yokasta dan Oedipus, dan mereka dianugerahi anaknya tuh namanya Ismene, lalu Antigon, lalu ada siapa lagi ya, Haemon dan seterusnya. Setelah bertahun-tahun bersama, lalu ada wabah penyakit menyerang kota dan peramal datang menyatakan bahwa hal itu akan berlangsung sampai pembunuh Laius ditemukan. Pembunuh Laius, raja sebelumnya yang mati. Lalu di sana Oedipus sebagai raja, dia rajin memulai pencariannya dan menemukan bahwa ternyata pembunuh Raja Laius adalah dirinya sendiri. Saat itu juga ia mengetahui bahwa ia telah menikahi ibunya. Jokasta yang mengetahui Oedipus adalah anaknya memilih untuk bunuh diri. Sementara Oedipus sendiri pergi mengasihkan diri dan membutakan matanya sendiri. Nah, dari cerita itu, ini cerita karangan sebetulnya mitos yang sudah tersebar di Yunani, tapi kemudian yang paling populer adalah hasil karya tulis dari Sophocles ya, yang mana dia menuliskan ini, Oedipus sang raja, ditulis oleh Sophocles. Dari situ nampak bahwa Oedipus sebagai tokoh utama yang mengagumkan, dia bisa menjawab teka-teki Sphinx ya. Itu tuh berarti teka-teki yang sangat sulit, karena dengan menjawab teka-teki itu dia bisa menjadi raja. Di situ dia sangat mengagumkan, tapi gagal melawan kekuatan musuhnya. Dalam hal ini musuhnya adalah takdir yang diramalkan tadi. Takdir di mana dia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Itu adalah takdir yang ingin dilawan, tapi ternyata ia gagal hingga berakhir tragis bagi dirinya. Nah, ini kurang lebih ini yang disebut oleh Aristoteles bahwa tokoh utama biasanya mengagumkan tapi tidak sempurna. Tokoh utama biasanya gagal melawan kekuatan musuhnya dan berakhir tragis. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu contoh salah satu cerita yang populer dari zaman Yunani kuno. Oke, ceritanya selain itu terdiri dari beberapa episode yang diselingi oleh ode-ode yang dinyanyikan. Oke, saat itu aktor itu menggunakan topeng ya. Jadi untuk memperjelas gambaran watak atau tokoh yang dimainkan, dia pakai topeng. Jadi nggak polos gitu ekspresinya, tapi dia pakai topeng. Lalu gaya aktingnya tidak realistis, dengan gaya formal dan agung atau biasa disebut grand style. Bahasanya puitik dan perwatakannya menjuruskan aktor sebagai tokoh yang besar agung gitu ya. Selanjutnya aktor laki-laki memainkan peran wanita dan kadang-kadang memainkan beberapa tokoh. Ya, jadi mungkin kita bayangkan di sana tidak ada aktor perempuan, aktornya semua laki-laki. Penulis di zaman itu penulis biasanya memainkan naskahnya sendiri dan disponsori oleh orang kaya atau atau orang kaya di sana disebut sebagai choregus ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke naskah ya. Dari ratusan naskah zaman Yunani purba, hanya ada 35 naskah yang selamat dan dapat kita baca hingga hari ini. Naskah-naskah tersebut ditulis oleh 3 penulis terkenal zaman Yunani kuno, yaitu Aeschylus, Sophocles, dan Euripides. Jadi, ini naskah tragedi ya. Jadi naskah tragedi yang selamat sampai hari ini bisa dibaca. Itu ditulis oleh 3 penulis Yunani kuno. Nah ini ketiga penulis yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama Aeschylus. Sedikit saya sampaikan biografinya. Ia lahir dari keluarga berada dan terpandang di Eleusis dekat Athena. Ia ikut bertempur dalam perang Marathon tahun 490 sebelum Masehi melawan bangsa Persia. Lalu ia dikenal lewat drama-drama buatannya. Konon dramanya itu berjumlah 90 buah. Dan kebanyakan tragedi, meskipun ada beberapa naskah komedi.
Dia telah memenangkan sayembara naskah sebanyak 3 kali. Tapi naskahnya yang sampai ke kita hari ini hanya 7 buah. Nah, Aeschylus ini adalah seniman patriotik yang membawa drama tragedi Yunani menjadi lebih dewasa dan matang. Jadi sebelumnya drama tragedi hanya mengenal satu aktor dan berinteraksi dengan core gitu. Core itu adalah orang-orang banyak gitu ya. Orang-orang banyak yang berkelompok gitu. Dia sebagai biasanya representasi dari sesuatu, bisa dari rakyat, bisa dari anggota semacam apa ya, dewan kerajaan kayak gitu, itu bisa. Nah, Aeschylus ini menambah aktor menjadi 2. Dan langkah ini dianggap lebih menghidupkan pentas ya. Karya yang sampai pada kita saat ini adalah salah satunya adalah trilogi Oresteia yang terdiri dari Agamemnon, pembawa korban, dan para pemberang. Lalu selain itu ada orang-orang Persia, 7 melawan Tebes, dan seterusnya. Oke, selanjutnya penulis yang kedua adalah penulis yang sangat populer, yaitu Sophocles ya. Tadi Oedipus itu adalah karya dari Sophocles. Ia dilahirkan di kota Athena dan hidup pada zaman keemasan kebudayaan Athena atau Yunani. Dia terkenal tampan, atletis, dan terpelajar. Dia sangat musikal. Dia pernah memenangkan 19 kali sayembara drama pada zaman itu. Naskah drama yang ditulisnya itu lebih dari 100, tapi yang hanya tinggal 7 naskah tragedi, yaitu apa yang sudah saya tampilkan di sini: Ajax, Antigon, Wanita-wanita Trachia, Oedipus sang raja, Elektra, Philoctetes, Oedipus Dicolunus. Ya, itu naskah yang sampai pada kita. Tahun 1907 sebetulnya ditemukan bagian dari dramanya, yaitu dengan judul Pencari Jejak, tapi drama itu tidak utuh. Jadi hanya separuh ya. Dramanya lebih mengutamakan perjuangan seorang tokoh kuat dalam melawan nasibnya. Nah, ini bayangkan Oedipus, cerita Oedipus yang tadi ya. Pola dramanya selalu menunjukkan tokoh berpribadi kuat yang memilih jalan hidup yang tidak disetujui oleh core atau sebagai tokoh minor ya. Jalan yang ditempuh tokoh utama biasanya berat dan sulit sehingga membuatnya menderita. Aristoteles menamakan tokoh dari Sophocles itu melukiskan manusia seperti seharusnya. Sedangkan Euripides nanti setelah ini, Euripides itu melukiskan manusia seperti apa adanya. Jadi itu perbedaannya ya. Konstruksi dramanya sangat kuat, bahkan melebihi Aeschylus dan Euripides. Sehingga Aristoteles menyebut Sophocles ini sebagai model yang ideal. Ia menambahkan jumlah aktor menjadi 3 dan menetapkan jumlah kor menjadi 15 orang. Dan mulai menggunakan latar lukisan dalam pementasannya. Jadi latar belakangnya lukisan. Sophocles terkenal dalam teknik membangun ketegangan dan klimaks, sehingga dia berjasa dalam mengangkat drama Yunani menjadi lebih kompleks secara dramatik. Nah, Oedipus sang raja yang tadi saya sudah ceritakan adalah contoh dari drama yang penuh dengan perkembangan ketegangan ya. Oke, selanjutnya ada tokoh dari Yunani juga yang bernama Euripides. Euripides ini lebih muda dari Sophocles. Jadi ketika Sophocles sudah uzur, Euripides ini sedang menjalani masa muda yang kreatif. Ia mengalami masa perang antar kota di Yunani dan menyaksikan runtuhnya peradaban atau runtuhnya keemasan Athena ya. Ia menyaksikan runtuhnya Athena. Hal tersebut membuatnya skeptis, meragukan agama, mempertanyakan tatanan sosial dan moral di zamannya. Ia sering mengkritik dan menyerang politisi dan penulis. Akibatnya di zaman itu dia kurang populer. Dan ia hanya memenangkan 5 hadiah sayembara di zamannya sendiri ya. Ia menjauhi masyarakatnya dan pindah dari Athena ke Makedonia untuk berkumpul dengan intelektual terbuang lainnya seperti pelukis Zeukis dan sejarawan
Thucydides. Hal inilah yang membuat karyanya bersifat renungan dan kebuku-bukuan. Dramanya masih bersifat mitologi, tapi dalam menggambarkan tokoh, ia lebih mendekati penggambaran manusia sehari-hari. Secara bahasa pun dia lebih sederhana. Ia sering dipuji justru karena sifatnya yang realistis ini. Ya, mungkin ini bakal jadi cikal bakal teater realisme ke depan mungkin ya. Lalu plot dramanya lebih kompleks, tapi ide-idenya kurang populer di zaman itu. Perhatian Euripides lebih tertumpu pada penggambaran watak dan psikologi tokoh-tokohnya, khususnya tokoh wanita. Struktur dramatik sering kena kritik karena agak lemah, karena pembandingnya tadi adalah naskah-naskah Sophocles yang struktur dramatiknya kuat. Ia lahir di Pulau Salamis dan tumbuh besar di Athena. Selagi muda ia dilatih menjadi atlet. Ia mempelajari filsafat dan sastra. Guru-gurunya antara lain adalah Anaxagoras, Protagoras, dan Socrates. Bahkan ia menjadi teman debat Socrates sehingga banyak saling mempengaruhi ya. Di istana Raja Makedonia ia menulis drama-dramanya yang terakhir. Antara lain adalah Bacchae dan Iphigenia di Aulis ya. Pada saat kematiannya Sophocles atau saingannya sendiri itu menyuruh para aktor mengenakan pakaian duka ketika mementaskan dramanya. Euripides menulis lebih dari 90 drama, tapi hanya 18 tragedinya yang selamat dan satu komedi satir yang berjudul Cyclops. Tragedi-tragedinya antara lain ini, bisa kalian baca sendiri ya. Alcestis, Medea, putra-putra Hercules, Hippolytus, dan seterusnya. Oke, genre selanjutnya adalah satir. Satir ini jadi gini. Tiap peserta sayembara dalam festival drama di kota Dionisia itu harus menyuguhkan 3 tragedi dan 1 satir. Jadi satir ini dimaksud sebagai komedi ringan dan pendek yang bersifat humor dan parodi terhadap mitologi. Jadi ketika tragedi mereka mengumpulkan 3 naskah tragedi yang besar, yang serius, yang hikmat tadi. Mereka juga mengumpulkan 1 komedi satir yang untuk sifatnya hiburan. Nah, satir ini biasa digunakan juga kor yang terdiri dari satir, yaitu makhluk dongeng setengah binatang. Atau yang kambing kemarin itu ya, yang pernah saya jelaskan di ini sebelumnya. Hanya ada 1 naskah satir yang selamat, yaitu karya Euripides yang tadi saya sebut, yang berjudul Cyclops. Bentuk satir merupakan bagian dari pertunjukan tragedi, sehingga ketika drama Yunani merosot sekitar tahun 200 sebelum Masehi, bentuk satir juga ikut lenyap. Oke. Nah, selanjutnya komedi ya. Nah, orang Yunani itu tidak mencampur adukan antara tragedi dan komedi dalam satu naskah. Jadi mereka memisahkan. Komedi itu kan berasal dari kata komoida atau membuat gembira. Jadi dalam komedi, pelaku utama digambarkan sebagai pembawa ide gembira. Misalnya membawa damai untuk mengakhiri perang. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi seluruh drama berakhir menggembirakan. Kalau tragedi tadi kan berakhir kematian. Kalau komedi berakhir menggembirakan. Sederhananya seperti itu. Setelah pertunjukan komedi diakhiri, biasanya dalam habis pertunjukan itu ada yang disebut, ada sebuah kosmos. Jadi mereka menyebutnya kosmos. Yakni keluar dan mengadakan pesta dengan penuh kegembiraan. Oke, naskah komedi Yunani yang selamat sampai sekarang dan bisa kita baca itu hanya berasal dari penulis Aristophanes. Jadi ia mengawinkan antara satir sosial dan politik dengan fantasi. Dalam tiap dramanya ia mengkritik dan menertawakan beberapa aspek kehidupan bangsanya, sehingga dramanya menjadi sumber informasi kehidupan sosial yang baik. Ia menulis sekitar 44 naskah komedi, tapi hanya 11 yang selamat. Antara lain ini naskah-naskahnya Orang-orang Arkania, Para Perwira, Awan-awan atau Clouds, Perdamaian, Burung-burung, Lysistrata, dan seterusnya.
Oh ya, penerjemahan ini dilakukan oleh Profesor Jacob Sumarjo ya. Jadi ini diterjemahkan dari naskah aslinya, judul-judulnya saja ya. Oke, selanjutnya komedi baru. Nah, tragedi mulai lenyap itu setelah tahun 400 sebelum Masehi. Jadi tetapi setelah tragedi lenyap, komedi masih terus hidup. Namun setelah tahun 400 sebelum Masehi, komedi mengalami perubahan drastis sehingga komedi yang ditulis setelah tahun 388 sebelum Masehi itu dinamai komedi baru. Ya, meskipun komedi baru ini sangat populer di zamannya, namun sangat sedikit naskah yang selamat. Hanya satu saja yang ditulis oleh Menander, yaitu dengan judul Rasa Dongkol ya. Daiskolos rasa dongkol atau bersungut-sungut. Komedi ini tidak lagi menggarap tema sosial dan politik, tapi kehidupan rumah tangga kelas menengah di Athena. Ya, Menander ini telah menulis lebih dari 100 komedi sebetulnya, tapi yang kita bisa baca yaitu hanya satu yang full. Tapi selain itu juga ada beberapa fragmen dan beberapa saduran yang dikerjakan oleh penulis-penulis Terence dan Plautus. Terence dan Plautus ini adalah penulis Romawi ya. Jadi sadurannya ada yang ditulis di zaman Romawi tapi artinya tidak utuh. Dan drama Daiskolos atau Rasa Dongkol ini itu ditemukan tahun 1959. Jadi lama sekali, ribuan tahun setelah drama itu tidak dilihat, itu baru ditemukan tahun 1959. Menander ini lahir dan hidup di Athena waktu Yunani sedang dalam kemelut politik yang dikuasai oleh Alexander Agung. Karenanya para penulis mengalihkan perhatian pada pengalaman pribadi mereka dalam masyarakat. Jadi Menander menganalisis situasi-situasi lucu yang istimewa serta kisah percintaan di kalangan kelas menengah di Athena saat itu. Nah, ia termasyhur karena konstruksi plotnya yang kuat, karakterisasi dan gaya yang jernih juga penuh simpati pada peri kemanusiaan. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya, gambar-gambar dari para pemain atau aktor teater zaman Yunani. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh pementasan sebuah komedi dari zaman Yunani purba. Ini diambil dari data otentik zaman itu dalam sebuah lukisan keramik. Ya, oke, cukup. Barangkali seperti itulah kurang lebihnya sejarah teater pada zaman Yunani kuno ya. Zaman yang mana zaman Yunani ini banyak menjadi semacam pijakan bagi perkembangan teater di Eropa. Oke. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana sejarah teater zaman Romawi. Oke. Sampai jumpa di Spill the Theater.